Welcome to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Rahmawati Napu dari kelas 12 IPA 2. Di video kali ini saya akan menceritakan sejarah asal mula Danau Limboto. Dahulu kala di daerah Limboto, Gorontalo, terdapat sebuah mata air yang jernih dan dingin. Mata air ini jarang dijamah oleh manusia karena terletak di tengah-tengah hutan yang lebat. Mata air inilah yang biasa didatangi oleh para bidadari dari Kayangan untuk mandi. Mata air ini bernama Tupalo. Pada suatu hari turunlah seorang jejaka dari Kayangan. Ia sangat tampan dan perkasa. Ia bernama Jilumoto, yang artinya seseorang yang menjelma menjadi manusia. Ketika ia menyaksikan bidadari yang mandi di Tupalo, ia menyembunyikan sayap salah seorang dari mereka. Ternyata sayap itu milik seorang bidadari yang paling tua di antara mereka yang lainnya, yang bernama Bu Imbungale. Saat mengetahui bahwa sayapnya hilang, Bu Imbungale tidak dapat kembali ke Kayangan. Selanjutnya ia bertemu dengan Jimuloto. Setelah saling berkenalan, Jimuloto mengajaknya untuk menikah dan tinggal di bumi. Akhirnya mereka pun menikah. Mereka kemudian memutuskan untuk mencari tempat tinggal dan lahan untuk bercocok tanam. Akhirnya mereka menjumpai sebuah bukit yang mereka beri nama Hantuloti Opo atau Bukit Kapas. Di bukit inilah mereka mengolah tanah dan menanam aneka tanaman yang dapat dimakan. Suatu ketika Mbui Bungale mendapat kiriman dari Kayangan, yaitu sesuatu yang disebut bimelula atau mustika sebesar telur itik. Mbui Bungale mengambil bimelula itu dan kemudian menyimpannya pada mata air Tupalo, tempat biasanya ia mandi, dan ditutupnya dengan sebuah toluh atau tudung. Pada suatu saat, ada tempat pelancong yang berasal dari bagian timur tersesat ke tempat itu dan menemukan mata air tersebut. Begitu melihat air yang jernih dan dingin, mereka segera berendam di sana. Saat ada air, mereka melihat sebuah toluh terapung-apung di atas air. Mereka penasaran dan berusaha mengambilnya. Namun, tiba-tiba terjadi badai dan angin topan di sana. Hujan pun turun sangat deras. Dunia menjadi gelap gulita. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lalu dengan sekuat tenaga mereka berusaha keluar dari sana dan mencari tempat yang aman. Setelah badai reda, hujan pun berhenti. Mereka kembali ke mata air untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka melihat tudung itu masih terletak di tempatnya semula. Dengan penuh keheranan, mereka kembali mendekati tudung itu untuk mengangkatnya. Tetapi sebelumnya mereka meludahi tudung itu dengan sepah pinang. Setelah melakukan hal itu, mereka tidak menjauh dari mata air, tetapi mengintip dan ingin tahu siapa pemilik tudung itu. Kemudian datanglah Bui Bungale dengan suaminya, bermaksud menjemput bimelula yang tertutup dengan tudung itu. Ketika Bui Bungale mendekati tudung, ia dihadang oleh 4 pelancong yang tidak dikenalnya itu. Mereka kemudian berkata, "Wahai kalian berdua, siapakah kalian sebenarnya? Untuk maksud apa kalian mendatangi tempat ini?" "Saya Bu Imbungale, dan ini suami saya Jilumoto. Kami bermaksud menjemput mustika dalam tudung itu," jawab Bu Imbungale. Keempat orang itu dengan lantang menjawab, "Tidak seorang pun yang kami izinkan menjamah tempat ini, apalagi mengambil barang-barang yang ada di sini. Tempat ini adalah milik kami." Bu Imbungale balik bertanya, "Apa buktinya bahwa tudung itu milik kalian?" "Lihatlah sepah pinang di atasnya. Inilah buktinya," jawab salah seorang pelancong itu. Bu Imbungale hanya tersenyum dan berkata, "Jika kalian benar menguasai mata air dan tudung itu, cobalah kalian besarkan mata air ini menjadi danau. Kuingatkan kepada kalian bahwa mata air ini diturunkan oleh Yang Maha Kuasa untuk digunakan oleh manusia yang baik budi pekertinya, bukan orang-orang tamak dan rakus. Tanah ini berada
dalam lindungannya. Oleh karena itu, dan jangan engkau cemarkan. Jika kalian benar-benar pemilik mata air ini, cobalah perluas airnya. Silahkan keluarkan ilmu-ilmu kalian. Pertama kali mempergerakan kesaktiannya adalah orang yang dianggap pemimpin dari mereka berempat. Sambil membentangkan tangannya dengan lantang, ia berkata, "Oh mata air kami, meluaslah kalian." Demikian pemimpin rombongan itu mempergerakan kesaktiannya. Tapi tak terjadi apapun di tempat itu. Air tak juga meluas, angin pun tak bergerak. Buim Bungale kembali tersenyum dan berkata dengan mereka berempat, "Ayo keluarkan kekuatan kalian, buktikan jika mata air ini milik kalian. Atau kalian telah menyerah dan mengaku kalah." Bungale mengambil tudung itu yang setelah dibukanya berisi sebuah telur, dan ajaib saat itu telur tersebut menetas. Di dalamnya terdapat seorang bayi perempuan yang cantik, yang konon akan menjadi Raja Limboto. Gadis itu dikenal dengan nama Tolanguhula, yang artinya cahaya bulan. Setelah Mbui Bungale berencana membawa bayinya pulang dan mengajak keempat pelancong itu, sejak ia melayangkan pandangan kembali ke danau, di sana dilihatnya 5 biji buah terapung-apung di air. Ia mengambil dan mencium buah yang ternyata jeruk. Sejak saat itu danau tersebut diberi nama Bulalolo Limu Otutu, yang artinya danau dari jeruk kayangan, dan dikenal sebagai Danau Limboto. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.